Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain mengambil coffee break karena kesepakatannya tadi demikian, izin saya melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan saya bertugas pada hari ini Purnama Sidik dari SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk bisa memandu acara pada kali ini yang akan menyampaikan untuk pertama terkait dengan bagaimana NSBPB dari Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar sebelumnya akan disampaikan oleh Ibu Elona Mayo Latriu. Betul ya Bu ya? Ya. Tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Dari SMAS Kristen YPKPM Ambon. Nah, mari kita simak bersama bagaimana menariknya Ibu ketika mendaftar, kemudian apa saja tantangannya, kemudian kalau ada tips dan trik ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan juga sehingga Bapak Ibu yang lain, kalau tadi dari Pak Yoki sudah mendapatkan dari segi konsepnya secara umum seperti apa. Nah, mungkin dari Ibu atau Bapak yang nanti selanjutnya akan disampaikan juga bagaimana secara praktisnya itu kepada Bapak Ibu yang hadir di pada tempat ini dan pada kali ini. Kepada Ibu Elona Mayo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Sidikia. Terima kasih Pak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati dari tim direktorat dan Bapak Ibu semua peserta advokasi dan sosialisasi pemanfaatan narasumber bagi praktek baik. Nah, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan katakanlah pengalaman atau catatan-catatan penting atau tips trik yang kami bisa berbagi sehingga bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu. Yang pertama, ini sebuah kehormatan dan kepercayaan sangat luar biasa dari tim direktorat untuk kami dalam sebagai narasumber bagi praktek baik. Nah, saya sama dengan Pak Anas tadi peserta narasumber bagi praktek baik gelombang kedua yang lolos dan sudah terdaftar di PMM. Nah, memang sampai ke tingkat terdaftar di PMM bukanlah hal yang mudah atau begitu saja. Kami melewati tahapan-tahapan, ya. Nah, kebetulan kami salah satu sekolah penggerak di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon angkatan pertama, yang kemudian mendapat informasi untuk mengikuti narasumber bagi praktek baik dan setelah terdaftar lolos diberikan pembekalan. Nah, setelah pembekalan itu kami dimintakan untuk membuat video praktek baik yang akan diunggah di YouTube kita dan akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disiapkan, tooling yang telah disiapkan oleh penilai narasumber bagi praktek baik dan dikurasi. Nah, Bapak Ibu, saya punya video narasumber bagi praktek baik ini. Saya angkat dari sisi kepala sekolah dalam mengelola. Bagaimana kepala sekolah mengelola manajemen pengolahan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Kebetulan sekolah kami ini sekolah reguler, salah satu sekolah swasta yang memiliki tetapi 5 anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu boleh membayangkan bagaimana saya pertama kali menjadi sekolah penggerak tahun 2020-2021 dan saat itu dilanda pandemi yang cukup hebat, belajar daring selama kurang 2 tahun dan punya anak berkebutuhan khusus. Sementara saya dan guru-guru tidak memiliki keahlian satupun tentang bagaimana memanage pembelajaran di era itu dengan program sekolah penggerak. Dapat membayangkan. Tentunya saya sebagai kepala sekolah tidak diam. Pertama-tama adalah saya membentuk dulu tim yang disebut dengan tim guru pembimbing khusus. Itu atas inisiatif saya dulu. Nah, setelah itu saya melakukan kolaborasi dengan salah satu sekolah luar biasa di Kota Ambon. Nah, SLB itu kemudian guru SLB yang ditunjuk oleh kepala sekolah setelah kami MOU, dialah yang coaching guru-guru saya. Jadi langkah pertama memang coaching itu penting.
Nah, coaching guru-guru saya, kemudian setelah di coaching, kami kolaborasi kurikulum khususnya. Jadi ada kurikulum reguler yang punya kita, CP itu sama Bapak Ibu, tetapi khusus itu yang disebut dengan bina diri. Nah, kami punya itu. Setelah itu sayalah yang mengelola manajemennya di sekolah. Dengan sistem blok, era pandemi, di virtual, dan anak harus belajar seperti dengan kelas-kelas reguler lainnya. Nah, ini memang sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Nah, ketika di coaching selesai, Bapak Ibu kita bentuk, jadi sepanjang perjalanan belajar, anak berkebutuhan khusus ada di kelas reguler itu 2 hari, 3 hari dia ada bersama dengan guru pembimbing khusus. Nah, berjalanlah waktu Bapak Ibu, kita kolaborasi dengan guru pendamping khusus. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini Bapak Ibu bukan ditentukan oleh sekolah atau saya. Saya bekerja sama dengan grup bimbingan konseling milik Universitas Patimura yang datang tes intelligence question, terlebih khusus psikolognya. Nah, di situ mereka follow up anak-anak yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Itu masuk ke kategori mana? Jadi memang pada dasarnya dari SMP dia sudah tunagrahita. Saya punya tunagrahita tipe A, tipe B. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak punya bukti bahwa dia tunagrahita. Datanglah psikolog itu dan memberikan kami rekomendasi memang dia termasuk tunagrahita tipe A dan tipe B. Nah, setelah itu kami dapat instrumen dari sekolah luar biasa untuk wawancara dengan orang tua. Apakah dia itu cacat sebelum atau sesudah atau dari lahir. Nah, pengalaman-pengalaman semua dapat saya rekam Bapak Ibu. Saya harus punya data itu. Nah, setelah saya rekam semua punya data, baru saya eksekusi programnya. Nah, berjalan waktu Bapak Ibu anak ini belajar seperti anak-anak di kelas reguler. Membayangkan bagaimana di virtual, Bapak Ibu bayangkan. Teknik guru-guru bagaimana mengaturnya. Kami waktu pandemi langsung virtual Bapak Ibu. Kebetulan kami salah satu sekolah anggota Google for Education. Dan sedang dipersiapkan untuk Google Respondent School. Ya, untuk tahun ini Bapak Ibu. Jadi, semua virtual, tapi itulah Bapak Ibu. Kalau tidak di-manage dengan baik, tentunya tidak akan bisa berjalan proses belajar itu. Nah, maka dikelolalah proses pembelajaran di virtual, tetap anak itu ikut Bapak Ibu, di reguler tatap muka yang sekarang berlangsung juga seperti itu. Nah, bedanya adalah guru-guru kami dibimbing untuk merumuskan. Kemarin kan TP, ATP itu Bapak Ibu, TP itu dispesifikasi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Demikian pula proyek 5P-nya, anak berkebutuhan. Jadi kami tidak mematok dia harus ikut semua kegiatan di 5P. Harus ikut dia punya keberadaannya. Karena tipe A sama tipe B itu beda. Nah, pengalaman-pengalaman itulah kemudian saya kemas di dalam video itu. Video yang saya sebut dengan judul Aku dan Kau Sama Saja. Itu video saya Bapak Ibu. Ya. Saya memberi judul Aku dan Kau Sama Saja. Jadi kalau Bapak Ibu bisa search di PMM sudah ada video itu. Nah, tipsnya adalah Bapak Ibu, memang membuat video itu saya berpikir bukan hanya nunjuk-nunjuk orang. Kamu nanti rekam ya, kamu tidak. Kebetulan saya sudah punya tim media sekolah. Sejak 2016 saya jadi kepala sekolah itu saya sudah bentuk tim media. Tim media itu bukan dari guru. Saya rekrut dari tenaga-tenaga IT yang memang punya keahlian dan kita bayar Bapak Ibu. Saya punya kurang lebih ada 5. 2 saya backup saya di operator dan 3 itu backup di media center sekolah. Nah, salah satunya ini untuk rekaman video. Nah, sebelum membuat video, saya sangat yakin harus tulis skenario Bapak Ibu. Jadi yang tadi Pak Yogi sampaikan, kemudian Ibu Putri kemarin sampaikan, kami dapat di pembekalan, Bapak Ibu kuncinya adalah kita harus menulis skenario videonya. Tanpa skenario Bapak Ibu, orang yang mau ambil gambar kita yang mau menyampaikan apa di video, kita akan semua blank. Tapi kalau punya skenario kita tahu openingnya, kemudian insert suaranya, kapan insert foto. Tadi Pak Yogi bilang bahan-bahannya sudah dikumpulkan semua, ya. Jadi fotonya kapan anak-anak ABK-nya belajar, kapan anak ABK-nya profil belajar Pancasila, anak ABK-nya buat ini, itu saya sudah punya semua bahan-bahannya. Karena setiap aktivitas anak ABK
sudah kami buat video punya dokumen karena ada tim media tadi. Jadi kalau tidak punya tim media Bapak Ibu, kita kayaknya kesulitan kalau sebagai kepala sekolah. Masa saya mesti foto-foto terus sih, gitu. Tapi kalau punya tim media, di mana saya pergi, di mana berada, tim media itu selalu ngikut, gitu. Kayak pejabat saja pakai tim fotografer. Tapi harus begitu tuh Bapak Ibu. Kalau tidak, aktivitas kita memang tidak bisa rekam. Jadi kalau saya kunjungan kelas ke ABK, saya ketemu dengan ABK semua itu difoto. Jadi ada bahan-bahannya. Dan setelah ditulis skenario, itu yang dibuat Bapak Ibu. Jadi apa yang ditulis di skenario itu yang saya lakukan. Dan ketika dikemas dalam video, sebelum dirender, Bapak Ibu kita lihat kembali sama-sama dulu. Mungkin ada yang kurang. Nah itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu saya punya pengalaman-pengalaman ini. Saya pikir ini yang menarik. Karena hampir semua sekolah reguler itu rata-rata Bapak Ibu kalau di Provinsi Maluku rata-rata tidak menerima anak ABK. Nah lewat video ini saya ajak, mari buka diri, buka kita punya sekolah untuk terima anak ABK. Sebab undang-undang juga mengatakan demikian, setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Itu kuncinya, dasar hukumnya. Dan demikian, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan terinspirasi. Terima kasih Pak Moderator, itu dari saya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Ibu. Dengan tadi judulnya Aku dan Kau Sama Saja ya. Aku dan Kau Sama Saja. Tapi mohon maaf Ibu ya, banyak banget yang mau Ibu share, tapi karena kita terbatas waktu jadinya agak terburu-buru ya Bu. Mungkin nanti kita ada tanya jawab juga ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan menyimak bersama sharing dari pengalaman NSBPB sebelumnya bersama Bapak Cokorda Gede Anom Wiratmaja dari SMA Negeri 7 Denpasar. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Sidik atas waktunya. Sebelumnya pertama-tama perkenankan saya mengaturkan puji pangastuti Pangastunggara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan semua, Bapak, Ibu guru, kepala sekolah yang hebat ya, yang sudah bisa hadir bersama-sama di hari ketiga pelaksanaan advokasi dan sosialisasi pemanfaatan narasumber berbagi praktik baik ya. Nah jadi terkait dengan apa pengalaman saya, jadi saya sampaikan di sini bahwa sekolah kami SMA Negeri Denpasar itu tahun 2022-2023 itu ditunjuk oleh Kementerian sebagai salah satu penyelenggara program sekolah penggerak seperti itu. Nah, itu ceritanya sebenarnya saya ditugaskan di SMA Negeri Denpasar baru kurang lebih 2 tahun. Saya ditugaskan per 1 Maret 2021. Nah, pada saat itu musim pandemi kan. Nah, kemudian di awal saya masuk kepala dinas ya lewat Kabid SMA mendorong saya, ayo ikut sekolah penggerak seperti itu, sehingga saya mencoba mengikuti seleksi itu di bulan November 2021, kemudian lanjut sampai akhirnya dikeluarkanlah per tanggal 14 Januari ya, Februari. Nah, sekolah SMA Negeri itu ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara program sekolah penggerak. Nah, kemudian seiring dengan berlanjutnya kemudian ada saya juga pertimbangannya saya tidak mendaftar waktu itu, terus kan saya tidak mendaftar untuk ikut calon NSBPB angkatan kedua. Nah, jadi saya diundang oleh BGP Bali. Nama saya ada bersama dengan Pak Gede, dengan Ibu Sri Yuniati, dengan saya Pak Putu Sudibawa, dan beberapa teman yang lain. Loh, kegiatan apa ini? Tadinya saya udah berpikir apa ini? Saya sudah waktu itu sedang, mungkin Bapak Ibu juga sama, yang sebagai sekolah penggerak itu sedang banyaknya kegiatan dengan PMO gitu loh. Ya kan sudah mulai luring itu. Saya waktu itu kegiatan
pembekalan NSBPB di Pego itu tanggal 28 November 2022. Saya ingat sekali itu, saya 4 hari mendapat materi seperti kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi. Nah, kemudian di hari Seninnya setelah pelatihan ini saya harus mengikuti PMO di Hotel Pelago 4 hari. Nah, kemudian kami juga disampaikan bahwa Bapak Ibu calon narasumber berbagi praktik baik harus membuat video praktik baik. Itu deadline-nya 16 Desember. Bisa dibayangkan itu 28 November, selesai tanggal 1, tanggal 4 sama 4 hari ikut PMO. Nah, jadi waktu saya cukup pusing gitu loh. Soalnya saya belum pernah pengalaman untuk membuat berbagi praktik baik ini. Tetapi syukurlah seperti apa yang disampaikan Ibu Lani ya dari Maluku. Nah, jadi pada intinya dari apa yang saya dapatkan itu, yang pertama adalah bagaimana yang paling saya tangkap ya, bagaimana kita membuat kerangka cerita. Kita buat kerangka ceritanya dulu, alur-alurnya, kemudian kita nyatakan dalam bentuk skrip atau skenario-nya, kurang lebih supaya apa? Jadi dengan adanya skrip itu, saya terus terang tidak punya tim khusus seperti Ibu, tetapi saya punya beberapa teman yang biasa seksi dokumentasi di sekolah saya, dan beberapa teman yang tahu sedikit tentang bagaimana membuat video. Itu saya libatkan, saya mau seperti ini ceritanya, sampai detiknya kita buat, detik pertama, detik sekian detik. Kemarin dengan Pak Putu juga sama kan, kita buat seperti itu. Nah, saya sampaikan, oh ini saya mau buat seperti ini, karena waktu saya seperti yang saya bilang, saya waktu itu hari selesai pembekalan, Seninnya sudah harus ini, sehingga saya take video itu cuma 1 hari. Selanjutnya saya serahkan sama teman untuk mengerjakan seperti ini. Nanti selesainya habis saya PMO, saya cek lagi, karena targetnya 16 Desember harus sudah selesai. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, ya saya dengan adanya skrip itu, jadi teman-teman sudah bisa mengerjakan semua apa yang saya inginkan. Nah, jadi ide yang saya dapatkan itu selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Yogi, itu start, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Nah, jadi situasi yang saya dapatkan ketika menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri Denpasar itu di tahun 2021, ada beberapa keluhan orang tua yang tidak sanggup untuk membayar iuran komite, ya, iuran bulanan komite, karena terdampak, ya Bapak ketahui Bali sebagai daerah pariwisata. Jadi begitu terpukulnya di tahun 2021-2022 ekonomi orang Bali sangat terpukul sekali, sehingga untuk membayar iuran komite banyak orang tua yang mengeluh, yang datang menghadap ke saya, Pak, tidak dapat keringanan, tidak dapat ini. Kemudian saya sampaikan, Bapak jangan pikirkan itu dulu, fokus biarkan anaknya belajar dulu. Masalah itu kita belakangan urus. Yang penting kami di sekolah akan selalu melayani semua anak Bapak Ibu semua. Nah, kemudian juga dari hasil potret Biro Pusat Statistik Denpas di Bali di tahun 2021, angka partisipasi kasar, jadi Bali itu terpotret 50% lebih tidak bisa, terdampak sekali, tidak bisa banyak yang melanjutkan. Nah, itu dari situlah saya berpikir, berarti ini mungkin salah satu masalah bagi saya. Siapa tahu nanti kalau pandemi ini berlanjut, mudah-mudahan tidak. Kemudian saya berpikir, apa yang bisa saya harus berikan keterampilan kepada anak-anak ini, sehingga saya mengangkatlah apa yang disebut dengan entrepreneurship program berbasis kemitraan. Judul daripada praktik baik saya, entrepreneurship berbasis kemitraan. Nah, jadi apa saja jadi kemampuan entrepreneurship yang ingin saya berikan kepada anak-anak kami untuk bisa bertahan dalam kondisi pandemi atau situasi apapun berikutnya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kami. Sekolah kami itu di daerah perkotaan yang sudah tentu kita memilih beberapa keterampilan yang mungkin
akan paling dipakai oleh atau nantinya bisa digunakan sebagai bekal hidup bagi anak-anak kita manakala mereka tidak bisa melanjutkan karena terbentur masalah pembiayaan. Nah, jadi kami memilih tata rias pengantin Bali. Jadi yang pertama mengapa kita pilih seperti itu, karena Bapak Ibu sudah tahu di Bali itu hampir setiap minggu pasti akan ada kegiatan keagamaan yang memerlukan tata rias yang sudah tentu ini salah satu bekal untuk anak-anak kami bisa bertahan hidup kemudian. Nah, kemudian yang kedua masalah cafe shop. Nah, jadi di Bali ini sudah banyak sekali tempat-tempat nongkrong anak-anak muda, mungkin sudah passionnya gitu kayak muda anak sekarang itu cafe shop. Kemudian yang berikutnya saya barbershop dan ekonomi digital. Ini kita buka pertama. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak-anak kelas 10 utamanya yang sekolah program IKM yang pertama ini saya sampaikan silakan anak-anak kita punya seperti ini. Nah, kemudian anak-anak sangat antusias. Jadi dari sekitar 500 orang siswa kami itu hampir 400 yang melihat kita tidak bisa memaksa siapapun yang ini. Jadi 400 yang paling banyak itulah cafe shop yang paling banyak penggemarnya 250 orang. Kemudian yang tata rias 50 orang, yang barbershop 10, yang ekonomi digital 15. Nah, kemudian setelah kita melihat situasi seperti ini, tantangannya kami tidak punya SDM, tidak punya tenaga guru yang katakan yang profesional, yang tahu tentang ini semua. Jadi kami kemudian merapatkan dengan teman-teman staf, kemudian kita mencoba berkomunikasi dengan mitra di luar kami. Nah, syukurnya jadi yang kita pertama untuk tata rias kita bekerjasama dengan Salon Agung. Mungkin itu sudah biasanya Salon Agung ini adalah tata rias yang biasa untuk merias para pejabat ataupun tamu-tamu negara yang datang ke Bali. Oke, ya, yang datang ke Bali. Nah, kemudian beliau juga ketika kita dekati, kita sampaikan keinginan kita, beliau welcome sekali. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu alumni SMA Negeri 7 Denpasar, sehingga dari yang bersambut sehingga terjadi MOU, dan beliau dengan ikhlas akan membantu adik-adiknya untuk memberikan bekal seperti ini. Kemudian kita buat MOU-nya seperti itu. Kemudian dengan cafe shop-nya juga sama dan sebagainya. Nah, itu tantangannya sudah ini. Kemudian pendanaannya juga gimana? Ternyata dari ini semua mitra kerja kita itu tidak mematok ini biayanya seberapa yang bisa diberikan oleh sekolah kita siang. Nah, itu. Nah, kemudian aksinya sudah tentu kami langsung bekerja sama menyampaikan dengan komite untuk mendukunglah beberapa pendanaan untuk kegiatan ini, dan akhirnya disanggupi, dan akhirnya syukurlah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak kami yang terbaik di antara semua itu bisa melanjutkan lagi untuk memperdalam ahlinya dan dipekerjakan di Salon Agung, di cafe shop itu. Sehingga ini salah satu bekal yang bisa nantinya bisa kita berikan kepada anak-anak kami supaya bisa bertahan hidup di kemudian hari kelak manakala tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ataupun dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan pengalaman saya. Jadi dengan waktu kurang lebih sekitar 20 hari dari pengalaman saya yang buta. Jadi syukurlah ini bisa. Saya yakin kok Bapak Ibu semua, apalagi sekarang sudah dapat pembekalan seperti ini, saya yakin Ibu semua pasti bisa. Yang penting sama, kita harus buat kerangka ceritanya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah lolos untuk seleksi NSBPP itu kan ada pelatihannya. Itu membuat kerangka cerita dulu, kemudian buat skripnya itu yang terpenting. Sehingga apa yang kita akan mau sampaikan itu bisa terstruktur dan nyampe seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahim. Terima kasih Bapak Cokodaya Nominat Maja dari SMA Negeri 7
Denpasar yang sudah menyampaikan inspirasinya yang juga sangat menarik dari nol ya Pak ya. Tadi boleh dibilang dari nol hanya dalam waktu 20 hari, tapi ternyata bisa terkejar dengan tema tadi tata rias pengantin entrepreneurship kemitraan. Entrepreneurship berbasis kemitraan. Luar biasa. Dan Bapak Ibu mohon izin kita juga akan menyimak atau mendengarkan bersama inspirasi yang selanjutnya dalam praktik baik NSBPB ini dari Bapak Dr. Putu Gede Wartawan SPD dari SMA Negeri 4 Singaraja. Boleh aplaus yang meriah buat Bapak Putu Gede Wartawan. Terima kasih terhadap waktu yang diberikan. Pertama saya sampaikan pengajian Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Putu Gede Wartawan, Kepala SMA Negeri 4 Singaraja di Bali. Jadi SMA Negeri 4 Singaraja itu adalah salah satu SMA yang ada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Utara. Jadi saya selaku kepala sekolah, jadi sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua, dan kemudian sebagai pelaksana sekolah penggerak tentu mesti mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam hal pembelajaran, asesmen dan P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, kalau dari segi pembelajaran dan asesmen saya kira itu sudah biasa menyesuaikan yang sudah ada. Yang hal kedua adalah dalam hal P5 penguatan proyek penguatan profil belajar Pancasila dari yang baru. Oleh karena itu tentu dalam melaksanakan P5 ini kami masih banyak mengalami tantangan karena situasi harus dilaksanakan selaku pelaksana program sekolah penggerak masih melaksanakan P5 itu kami masih belum mengetahui secara jelas bagaimana sih implementasi dari P5 itu. Oleh karena itu kami begitu tetapkan langsung kami berkoordinasi mencari informasi kepada sekolah yang melaksanakan PSP di angkatan pertama. Nah, setelah berkoordinasi dengan sekolah pelaksana pada PSP pertama dan juga kita mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi, barulah kita bisa merencanakan bagaimana pelaksanaan P5 di SMA Negeri 4 Singaraja. Oleh karena itu kami membuat satu rencana pelaksanaan dari mengatur manajemennya. Jadi kami akan membuat satu manajemen bagaimana pelaksanaan P5 di SMA 4 Singaraja dengan membuat suatu best practice yang kami berikan judul voucher dalam implementasi P5. Voucher itu adalah POACR. POACR itu sebenarnya manajemen biasa. Jadi P-nya planning, merencanakan, O-nya organizing, A-nya switching, C-nya controlling, dan R-nya effective. Karena kita sebagai kepala sekolah, jadi best practice-nya adalah menggunakan manajemen. Jadi bagaimana manajemen kepala sekolah di dalam mengimplementasikan P5 itu. Karena ini proyek harus direncanakan dengan baik. Di samping itu juga, kebetulan juga sama dengan Pak Cok, saya sudah ditunjuk untuk mengikuti pembekalan NSBPB itu angkatan kedua. Jadi selaku sekolah penggerak dan pelaksana pelatihan itu jadi diwajibkan untuk menyusun satu praktek baik. Nah, dalam planning itu perencanaan apa-apa yang akan kita rencanakan dalam P5 itu, temanya apa, topiknya apa, kemudian karena kita memiliki 13 kelas, jadi ada kelas besar, kelas kecil. Jadi yang kelas besar sana membuat 2 produk, dan yang kelas kecil 1 produk, begitu perencanaannya. Kemudian dalam tahap organisasi, pengorganisasian dari kegiatan P5 itu seperti apa? Jadi ada penanggung jawab, kemudian ada
ada konsultan bisa diambil dari komite pembelajaran sebagai konsultan, nanti bertanggung jawab untuk penyusunan mutu, bagaimana implementasinya, mengundang narasumber, itu menjadi tugas dari konsultan dalam berorganisasian. Kemudian ada koordinator proyek dan juga ada tim pendamping yang juga nanti selaku tim penilai dalam menilai dari proyek P5 itu. Kemudian yang ketiga, kontrol, tentu mengontrol bagaimana pelaksanaan P5 itu berjalan dengan baik, hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, ya, hal yang masih belum jalan dengan baik itu nanti diluruskan dalam proses controlling. Dan hal yang terakhir adalah R-nya refleksi, tentu mencari kelebihan dan kekurangan dari apa yang sudah kita kerjakan, yang baik-baik sudah kita lanjutkan pada tahap berikutnya, yang masih kurang tentu kita akan carikan solusi sehingga pada pelaksanaan tema berikutnya itu bisa lebih baik. Dan juga dalam video pembelajaran, video praktek baik itu juga kita tampilkan testimoni dari ketua komite, dari guru, dari siswa sejauh mana reaksi mereka atau hasil penilaian mereka terhadap kegiatan P5 yang kita laksanakan di sekolah. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai informasi. Mungkin manajemennya biasa, POACR itu biasa, tapi kami kemas dalam satu model manajemen yang diterapkan di P5 ini dengan menambahkan revolusi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya pada Santi Om, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Putu Wartawan SPD dari SMA 4 Singaraja yang sudah menyampaikan kepada kita terkait dengan best practice NSPPB dengan topik tadi voucher dalam implementasi P5, Pak ya. Saya kira tadi voucher belanja gitu. Ternyata voucher ya. Planning, organizing, activating dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi materi terkait dengan konsep secara umum sudah disampaikan oleh Pak Yoki, kemudian oleh Bapak Ibu yang di depan juga sudah dibagi juga testimoni atau sharing ya terkait bagaimana membuat sebuah praktik baik yang di-share di Sinar Baik Pak ya. Bukan Sinar Mas ya. Sinar Baik. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang masih penasaran sebelum kita action nanti membuat best practice kita masing-masing setelah ini, apakah barangkali ada yang mau ditanyakan untuk meyakinkan Bapak Ibu? Jadi persilakan Bapak. Barangkali bisa dibantu mic-nya. Terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan saya Seru Basinggi dari Direktorat PNPK Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Saya sangat salut sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nani, karena ya memang kami juga ini berkecimpung di dalam pendidikan khusus. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Ibu sekarang dalam posisi SMA inklusi ya Ibu, dan ada anak berkebutuhan khusus di sana yaitu tunagrahita. Nah, perlu saya sampaikan ya, kepada kita semua bahwa memang anak-anak itu harus bersekolah dari di dekat tempat tinggal mereka. Jadi marilah kita sama-sama semua untuk mendeklarasikan sekolah kita sebagai sekolah inklusi yang ramah dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Perlu saya sampaikan bahwa anak berkebutuhan khusus ini setelah dilakukan asesmen mungkin tidak akan bisa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, dan anak-anak ini kita harus bekali dengan kemandirian, dan itu yang kami lakukan di SLB. Struktur kurikulum mulai dari kurikulum 2013 untuk SLB itu mulai dari SMP sudah 60% untuk
program kemandirian dan di SMA itu sudah 70%. Jadi optimisnya itu hanya 40 dan 30%. Karena memang anak-anak ini kita arahkan untuk kemandirian dan begitu nanti tamat dia sudah bisa mandiri, sudah masuk di dunia kerja. Tahun 2022 kemarin kami sudah membentuk 10 LSP, Lembaga Nasional Sertifikasi Profesi, yang bekerja sama dengan Kemenaker dengan BNSP, dan itu ada di 10 provinsi. Dan tahun ini akan kami membuat lagi 10 lembaga LSP untuk provinsi yang belum mendapatkan. Dan mudah-mudahan di semua provinsi nanti ada LSP-nya gitu. Jadi baru satu keahlian yang kami bentuk di sana, tapi keahlian yang lain tinggal ditambahkan. Yang penting sudah ada LSP-nya. SLB yang ada di sekitar itu, SMK inklusi kalau ada, SMA inklusi juga bisa menjadi jejaring. Jejaring itu nanti bisa anak kita yang berkebutuhan khusus ini bisa uji sertifikasi pada SLB tersebut. Dimanapun ada SLB itu yang sama dengan keterampilan itu bisa menjadi jejaring. Dan kita juga sudah melatih asesor sebanyak 47. Dan saya sampaikan kepada Ibu bahwa tahun kemarin kami membentuk perbengkelan sepeda motor di SLB Al-Mahira Barat. Dan Bali ini belum. Mudah-mudahan tahun ini ada, karena kemarin saya dengan kabinnya tektokan dan sudah mengusulkan, Ibu Dayu sudah mengusulkan untuk calon LSP di Denpasar. Mudah-mudahan kita tentukan satu LSP di Denpasar dan anak-anak kita itu bisa nanti sertifikasi di sana. Yang akan mensertifikasi adalah asesor yang dilatih oleh BNSP. Asesor yang ada di wilayah itu, bukan didatangkan dari tempat lain, tapi asesor-asesor pada guru keterampilan yang sesuai dengan bidangnya yang dilatih menjadi asesor. Nah, anak-anak kita nanti kalau umpamanya lulus nanti, dia mengikuti ujian dan dia dinyatakan layak, dia akan mendapatkan sertifikat dari BNSP yang berlogo burung Garuda. Itu sertifikatnya dari BNSP dan bisa berlaku di negara ASEAN yang sudah bekerja sama dengan BNSP. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Serupa Sigit dari Direktorat Pendidikan Khusus ya Pak ya, terkait dengan pendidikan inklusi yang bisa jadi inspirasi juga buat kita dalam membuat topik NSBPB. Ibu barangkali ada yang mau disampaikan terkait hal tersebut? Baik Pak Sigit, terima kasih untuk informasinya. Dan memang di kami kebetulan tahun 2018 itu sekolah saya juga adalah sekolah penyelenggara program kewirausahaan waktu itu. Dan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kami itu saya jadikan dana bergulir. Dan saat ini anak-anak ini yang saya prioritas Pak, karena di pemilihan vokasional maupun vokasional itu kami datangkan guru tamu. Jadi di kami itu ada yang saya letakkan guru tamu karena ada kegiatan spesialisasi yang memang tidak dimiliki oleh guru-guru saya. Jadi saya ambil dari guru luar ke SMK gitu. Nah, mudah-mudahan di semester depan ini ada program guru tamu yang kami datangkan lagi di semester kedua tahun ajaran baru untuk pengembangan. Anak-anak itu sekarang sudah ada di kelas 11 Pak, dan ada juga yang di kelas 10. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Terima kasih Pak, dan memang itu yang akan kami kirim ke mereka. Untuk mencapai knowledge memang tidak mudah, tapi kami bekali dengan keterampilan. Terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan ke depan jika mungkin saya bisa mendapatkan informasi balik juga dari Pak Sigit. Terima kasih Pak. Itu saja Pak Moderator yang bisa saya responi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lani terkait dengan informasi tadi ya Ibu. Barangkali masih ada Bapak Ibu? Dipersilakan Ibu. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Bu Lani. Bu Lani, mungkin kondisi kita sama. Saya di SMA Negeri 112 Jakarta mempunyai 26 mutiara yang tergolong anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin bedanya kita, kalau Lani mempunyai pembimbing khusus
khusus kami tidak ada pembimbing khusus. Kalau Bulani mendapatkan data di saat dia sudah SMA, kami tidak. Kami sudah mendapat data saat mereka masuk. Kondisinya sangat beragam. Kebutuhan khususnya juga sangat beragam. Mungkin pertanyaan saya menyasar, bagaimana mendapatkan bimbingan khusus itu? Karena pembimbing khusus itu baru kemarin, baru berapa yang lalu, tiba-tiba salah satu emosional anak kami itu gejolaknya agak meningkat dan sudah ke skala membahayakan. Kami akhirnya dengan orang tua berdiskusi bahwa anak ini jangan ke sekolah dulu, kita bawa ke psikolog. Dari psikolog malahan disarankan ke psikiater karena udah taraf tingkat tinggi. Dari psikiater malahan dirujuk ke rumah sakit gitu. Nah itu kan satu anak. Kalau kita punya pembimbing khusus mungkin deteksinya lebih dini ya. Itu kita terus mengamati setiap harinya. Anak-anak kami belajar seperti biasa bergabung, kecuali yang mempunyai kebutuhan khusus ada yang tidak bisa duduk sama sekali di kelas itu. Akhirnya sambil jalan kita ajak, kita cerita-cerita, kita masukkan pembelajaran seperti itulah. Jadi intinya kami ingin dapat praktek baik bagaimana mendapatkan pembimbing khusus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala dari SMA 112 Jakarta ya Bu ya. Mungkin nanti bisa Ibu hubungkan juga ketika siswa yang topik ABK gitu ya, tapi dijadikan praktik baik itu mungkin ada normanya atau bagaimana gitu ya, sehingga privasi dari masing-masing juga bisa tetap terjaga gitu ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Ibu Dia. Ini menarik karena kita sama-sama punya ABK ya. Jadi Bapak Ibu, ini pengalaman kami. Saya pertama kali itu tidak pernah menyadari punya siswa ABK karena kita pendaftaran itu online. Itu ya Bapak Ibu, kalau pendaftaran online kan data dimasukkan ke kita punya aplikasi. Nah, ketahuan saya bahwa di ABK itu tidak kita wawancara. Sudah lolos, administrasinya semua sudah masuk, baru kita wawancara. Nah, ketika tahu waktu dia ABK, kan saya tidak diam karena saya sudah punya ABK. Langkah pertama itu saya SK-kan dulu. Cara saya meng-SK-kan guru GPK itu saya membuat semacam sayembara, Bapak Ibu kan pakai Google Form tuh. Bapak Ibu, siapa yang ingin menjadi guru pendamping khusus? Waktu yang diberikan itu 1/24 jam. Nah, besok paginya saya buka formnya, itu hanya ada 3 guru yang bersedia jadi GPK. Itu berarti ikhlas tuh, karena saya nggak maksa mereka isi formnya. Mereka bertiga saya SK-kan dulu. Itu saya belum pernah mendapatkan program SPSI, Sekolah Penyelenggara Program Inklusif. Setelah punya GPK, saya bangun kerjasama MOU dengan sekolah luar biasa, Bu. Kita MOU. Poin-poin MOU itu sudah dinampak di situ apa yang dikerjakan. Jadi guru SLB yang datang ke saya, dananya dari saya. Saya anggarkan di atas, ya. Membayar guru tamu tadi, guru pendamping. Nah, sejamnya berapa itu sudah kita komunikasikan bersama di MOU. Nah, mereka lah yang mendampingi guru GPK tadi. Ya, guru SLB coaching guru saya. Coaching mulai dari bagaimana mau mempersiapkan anak terutama di program bina diri. Nah, karena anak tunagrahita itu yang dia tahu baju kos putih itu baju kos putih dia akan pakai terus. Kalau tidak pernah celup dalam air dia akan pakai, jadi agak dekil. Iya, dia hanya tahu kalau ibu kasih dia misalnya minum air atau sampo, kalau botolnya hitam, kalau diganti botol putih dia tidak tahu, dia tahu yang sampo itu botol hitam saja. Nah, itu bagaimana kami memberikan pelatihan yang sangat luar biasa. Itu yang saya bilang ke guru-guru saya, kita punya buku refleksi yang kemarin terbit itu, hebat guru-guru saya. Karena 2 tahun pandemi, 2 tahun diperhadapkan dengan anak ABK, tapi mereka bisa melaluinya. Jadi itu yang
membuat kami bisa nanti setelah kami terdaftar di dalam Dapodikmen sebagai sekolah penyelenggara inklusif, ketika isi Dapodikmen Bu, biar pemerintah pusat tahu kalau kita SPSI supaya bisa dikirim gurunya ke pusat. Nah, dengan demikian salah satu guru kami yang berkeahlian ganda, Pak Sigit, itu kemarin sudah dipanggil ke pusat dan dilatih. Dan syukurlah dia termasuk 10 besar dari praktek baik yang dilakukan di sekolah kami. Nah, dengan trik-trik itu Ibu, sampai hari ini saya sekarang kok belajar dari mereka. Belajar dari anak-anak itu tentang bagaimana mengelola sebuah proses pembelajaran dengan penuh kesabaran, ya, kesabaran yang sangat tinggi sekali. Karena kalau tunagrahita tipe A itu sangat agresif seperti punya Ibu gitu. Tapi kalau sampai ke tingkat psikiater sampai hari ini belum. Tapi sudah saya batasi. Jadi waktu dia sejak SD sampai SMP itu ditemani sama orang tuanya di kelas. Waktu dia masuk SMA, hari pertama saya kunjungan kelas ketemu, itu saya langsung sama-sama wawancara orang tua. Bagaimana kalau kasih kepercayaan ke sekolah? Karena siswa harus diberikan ruang kreativitasnya. Nah, sekarang anaknya sangat luar biasa, Bu. Dan saya lihat Bapak Ibu semua anak-anak ABK itu ternyata mereka punya kekurangan, tapi mereka punya kelebihan. Jadi Tuhan itu maha adil, Bapak Ibu. Saya punya 2 ABK itu, yang satu itu pintar nyanyi, ya. Terus yang satu tuh bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya, yang nomor yang tuna tipe A itu agresifnya luar biasa, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Itu yang membuat saya belajar dari mereka. Jadi Ibu Tia, saya kira itu karena untuk GPK tadi memang kami yang harus SK-kan kerjasama dengan SLD, biar SLD yang coaching dulu guru-guru kami karena latar belakangnya tidak ada, baru kita memulai pendampingan. Dan kita buat jadwal tatap muka reguler di kelas itu 2 hari karena kami 5 hari sekolah, 3 hari itu sama GPK. Jadi guru 3 itu dibagi, Bu, karena tunagrahita yang satu ajar tentang pengenalan tumbuhan, tanaman, gambar-gambar, ya. Terus yang satu itu karakter untuk keagamaan kerohanian, satu lagi itu untuk kebersihan diri. Jadi bagaimana cuci rambut, bagaimana mandi, bagaimana gunting kuku, sampai ke hal-hal internal wanita, karena dia wanita. Itu kira-kira yang bisa saya berbagi ke Ibu. Sekian Pak Sigit, terima kasih. Pak Sidik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lani. Barangkali pertanyaan terakhir ya, karena kita semakin siang, atau mungkin 2 terakhir. Sebelum kita nanti akan melakukan action dan shooting langsung ya, Bapak Ibu jadi YouTuber. Dipersilakan Bapak sebelah sini dulu. Ya, terima kasih.